Selanjutnya kita bahas soal nomor 11. Soal nomor 11 ini pertanyaannya mengenai jaringan ikat ya. Jaringan ikat merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Nah, jaringan ikat ini merupakan salah satu jaringan yang ada pada hewan. Ciri lain dari jaringan ikat adalah dia memiliki matriks ekstraseluler yang tersusun menyebar. Jaringan ikat terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini dia memiliki lebih banyak komponen seratnya atau serabutnya daripada selnya. Ada ligamen dan juga tendon. Kalau ligamen ini dia yang menghubungkan antara tulang, sedangkan tendon ini yang menghubungkan antar otot dan juga tulang. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat longgar. Nah, salah satu contoh jaringan ikat longgar ini adalah jaringan adiposa atau jaringan lemak yang memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Kalau jaringan ikat longgar dia lebih banyak memiliki komponen selnya daripada serabutnya. Kemudian yang ketiga ada jaringan ikat penyokong yang memiliki fungsi untuk menyokong tubuh, ada tulang rawan dan juga tulang sejati. Dan yang keempat adalah jaringan ikat cair yang termasuk di dalamnya adalah darah, baik darah merah, eritrosit, darah putih, leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Oke, kita lihat pernyataan pertama dari nomor 11 ini. Jaringan adiposum merupakan jaringan ikat longgar yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan bakteri. Nah, jaringan adiposa benar ya merupakan jaringan ikat longgar, tetapi fungsinya adalah untuk cadangan makanan. Nah, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri adalah makrofag, yang merupakan salah satu sel penyusun jaringan ikat. Kemudian, jadi pernyataan pertama kita salah ya. Kemudian pernyataan yang kedua, dalam jaringan ikat longgar terdapat makrofag yang berperan menangkap partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau pernyataan kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Karena makrofag ini dia kan termasuk sel darah putih dan dia biasanya juga ada di jaringan ikat longgar. Si makrofag ini memiliki kemampuan untuk fagositosis, yaitu kemampuan untuk memakan partikel asing seperti bakteri. Jadi pernyataan yang kedua kita benar. Pernyataan pertama salah, sedangkan pernyataan kedua benar. Jadi jawaban nomor 11 ini adalah D. Berikutnya soal nomor 12, pernyataan yang pertama, anggota filum Echinodermata dianggap sebagai hewan bersimetri tubuh bilateral. Echinodermata merupakan salah satu filum yang ada di kingdom Animalia. Berasal dari kata eki yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata itu adalah kelompok hewan yang memiliki kulit duri. Echinodermata anggotanya tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang termasuk ke dalam filum Echinodermata diantaranya adalah bintang laut, teripang, bintang ular, bulu babi, dan juga lili laut. Nah, Echinodermata yang dewasa itu sebenarnya memiliki simetri tubuh yang radial, lebih tepatnya pentaradial. Namun, Echinodermata ini termasuk ke dalam kelompok Bilateria, yang artinya adalah kelompok hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral ya. Jadi si Echinodermata dianggap sebagai hewan yang bersimetri tubuh bilateral. Jadi pernyataan kita yang pertama ini benar. Mengapa Echinodermata ini dianggap sebagai hewan yang bersimetri tubuh bilateral padahal yang dewasa itu simetri tubuhnya pentaradial? Karena pada saat larva Echinodermata memiliki simetri yang bilateral. Selain itu, Echinodermata juga sangat berkerabat dekat dengan filum Chordata yang memiliki simetri bilateral. Dan juga sebenarnya pada saat dewasa, simetri dari Echinodermata ini tidak benar-benar radial. Sehingga pernyataan kita yang kedua, Echinodermata melewati fase larva yang memiliki simetri bilateral, ini merupakan pernyataan yang benar. Dan keduanya berhubungan, jadi jawaban soal nomor 12 adalah A. Berikutnya soal nomor 13, ini mengenai bioteknologi.
pernyataan yang pertama, teknik terapi gen atau gene terapi dapat diterapkan pada pasien penderita anemia sel sabit dan juga hemofilia. Jadi teknik terapi gen ini merupakan salah satu terobosan di bidang bioteknologi, yaitu suatu teknik untuk memperbaiki gen penyebab penyakit tertentu. Jadi, melalui teknik terapi gen, penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetis atau karena gen yang abnormal itu dapat diatasi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam terapi gen adalah menambahkan gen-gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan. Berikut adalah skemanya. Jadi misalnya di sini ada gen normal atau gen baru yang ingin kita sisipkan ke dalam suatu sel. Berarti kita memerlukan pembawa dari gen baru ini yang dapat berperan menjadi pembawa atau vektor, diantaranya adalah virus. Dan virus yang paling umum digunakan dan juga banyak diteliti untuk terapi gen adalah adenovirus. Nah, jadi si gen baru ini atau gen yang normal itu kita masukkan ke dalam adenovirus. Jadi dia akan dibawa oleh adenovirus. Adenovirus ini nantinya akan dimasukkan ke tubuh dan dia akan menarget sel tertentu. Kemudian adenovirus yang membawa gen yang normal tadi itu akan memasuki sel target. Di dalam sel target, virus akan melepaskan DNA atau gen baru yang tadi disisipkan. Sehingga sekarang sel yang tadi tidak normal itu sudah memiliki versi gen yang normal. Dan jika gen tersebut itu diekspresikan hingga menghasilkan protein, maka gen baru yang bersifat normal tadi akan menghasilkan produk protein yang juga normal sehingga dapat mengatasi penyakit tertentu. Contoh dari penyakit yang bisa diatasi dengan terapi gen diantaranya adalah anemia bulan sabit dan juga hemofilia. Keduanya ini merupakan penyakit bawaan yang disebabkan oleh gen tertentu. Nah, kita kembali ke soal. Pernyataan yang pertama, teknik terapi gen dapat diterapkan pada pasien penderita anemia sel sabit dan hemofilia merupakan pernyataan yang betul ya, karena kedua penyakit ini disebabkan oleh gen tertentu dan itu dapat diatasi oleh teknik terapi gen. Sebab teknik terapi gen merupakan terobosan bioteknologi dalam mengatasi penyakit yang disebabkan kelainan genetis juga merupakan pernyataan yang benar. Kedua pernyataan benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 14. Taman Nasional Pulau Komodo merupakan salah satu contoh cagar alam di Indonesia. Nah, cagar alam ini merupakan suatu kawasan suaka alam, maksudnya adalah kawasan yang dilindungi karena memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi. Pernyataan pertama kita merupakan pernyataan yang benar karena memang Pulau Komodo ini merupakan salah satu contoh cagar alam di Indonesia. Pulau Komodo ini adalah wilayah yang dilindungi. Sebab Pulau Komodo adalah habitat alami komodo yang merupakan hewan langka dan dilindungi. Jadi komodo ini merupakan memang hewan yang langka dan endemik, hanya ada pada Pulau Komodo dan dia dilindungi karena langka dan endemik Pulau Komodo. Jadi pernyataan yang kedua juga benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah yang A. Mudah ya soal nomor 14. Berikutnya ke soal nomor 15. Soal nomor 15 mengenai siklus Krebs. Pertanyaannya adalah siklus Krebs merupakan siklus penghasil energi yang terjadi dalam mitokondria. Dalam siklus Krebs terdapat senyawa antara yang berpotensi untuk membentuk asam amino, yaitu, soal nomor 15 ini kan ngomongin tentang senyawa antara nih. Jadi senyawa antara itu adalah senyawa transisi antara bahan baku dan juga hasil akhir yang dihasilkan pada suatu reaksi. Ini adalah skema bagaimana asam amino memasuki
memiliki jalur respirasi seluler. Jadi bergantung kepada jenis dari asam aminonya ya. Kita ambil contoh aja nih, misalnya arginin, glutamin, histidin, dan prolin, dia dapat memasuki jalur respirasi sel dengan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang merupakan salah satu senyawa antara di siklus Krebs. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Soal ini kan menanyakan senyawa antara siklus Krebs yang dapat membentuk asam amino. Nah, sekarang di sini ada skema dari siklus Krebs-nya sendiri kan, dari asetil-CoA yang merupakan bahan baku memasuki siklus Krebs, dia dirubah menjadi sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, asam oksaloasetat. Hingga asam oksaloasetat nantinya akan berikatan dengan asetil-CoA kembali membentuk sitrat. Nah, itu kan tahapan siklus Krebs. Kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah senyawa antara yang berpotensi untuk membentuk asam amino. Yang pertama di sini ada asetil-CoA. Asetil-CoA ini bukan merupakan senyawa antara ya, tapi dia merupakan bahan baku siklus Krebs. Berarti dia bukan senyawa antara. Pernyataan yang pertama ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA ini merupakan salah satu senyawa antara yang dihasilkan di siklus Krebs. Dan beberapa asam amino bisa memasuki siklus Krebs dengan cara diubah menjadi suksinil-CoA. Artinya ini juga bisa dibalik, suksinil-CoA dapat menjadi prekursor untuk membentuk asam amino tersebut. Kemudian jadi suksinil-CoA benar ya, dapat berpotensi untuk membentuk asam amino. Kemudian yang ketiga asam pirufat. Nah, asam pirufat ini merupakan hasil dari proses glikolisis. Dia bukan merupakan senyawa antara di siklus Krebs. Jadi pernyataan nomor 3 salah. Lalu yang keempat ada alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat juga merupakan salah satu senyawa antara yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Dan alfa ketoglutarat ini juga dapat menjadi pintu masuk beberapa asam amino seperti arginin, glutamin, histidin, prolin, dan juga glutamat untuk memasuki respirasi sel. Jadi ini juga bisa dibalik, kalau alfa ketoglutarat bisa berpotensi untuk menjadi prekursor pembentuk asam amino tersebut. Jadi pernyataan yang keempat juga betul. Untuk soal nomor 15, 2 dan 4 yang benar jawabannya adalah C. Selanjutnya kita bahas soal nomor 16. Parameter fisiologi sistem kardiorespirasi manusia yang akan mengalami peningkatan saat berada di dataran tinggi dengan kondisi tekanan atmosfer rendah dari tekanan atmosfer dataran rendah adalah jadi pada dataran tinggi itu oksigen akan menipis. Akibatnya adalah manusia bisa mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kondisi hipoksia tersebut dapat menyebabkan beberapa perubahan fisiologis ketika seseorang berpindah ke dataran tinggi. Apa saja perubahan yang mungkin terjadi? Yang pertama, itu perubahan pada fungsi paru-paru. Terjadi peningkatan ventilasi paru-paru dan juga kapasitas difusi. Mengapa demikian? Karena oksigennya menipis dan terjadi kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen, maka tubuh kita akan berupaya untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Tubuh akan berupaya juga untuk memasukkan lebih banyak udara atau oksigen. Maka dari itu akan mengalami peningkatan ventilasi paru dan juga kecepatan difusi. Selain itu juga laju pernafasan dan juga peningkatan denyut jantung akan terjadi. Lalu terjadi juga peningkatan sel darah merah. Apa hubungannya? Sel darah merah memiliki peran untuk membawa oksigen. Nah, karena oksigen dibawa oleh sel darah merah, maka dari itu peningkatan produksi sel darah merah akan terjadi ketika tubuh mengalami hipoksia agar oksigen yang dibawa masuk ke tubuh meningkat. Kemudian yang keempat akan terjadi peningkatan pH darah atau kondisi alkalosis. Ini berkaitan dengan rendahnya kadar oksigen. Kemudian terjadi juga peningkatan vaskularisasi jaringan ya. Jadi jaringan akan mendapatkan lebih banyak pembuluh darah berhubungan dengan pengangkutan oksigen.
Oke, kita kembali ke soal. Jadi yang mengalami peningkatan ya, yang ditanya yang mengalami peningkatan di sini. Pertama ada tekanan uap air pada alveolus. Nah, di sini tekanan uap air tidak berubah ya ketika seseorang berpindah ke dataran tinggi. Yang kedua ada ventilasi paru-paru ya. Ventilasi paru-paru akan mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga, tekanan parsial oksigen pada arteri. Jadi kalau kita ke dataran tinggi, oksigen menipis dan mengalami hipoksia. Artinya kalau tubuh kekurangan oksigen, maka tekanan parsial oksigennya pada arteri itu justru akan menurun. Ingat, tekanan parsial berbanding lurus ya dengan konsentrasinya. Karena konsentrasinya menipis, maka tekanan parsialnya pun akan lebih rendah. Kemudian yang keempat, pH darah pada arteri meningkat, ya itu terjadi ya, atau terjadi kondisi alkalosis ketika tubuh mengalami hipoksia. Jadi yang benar adalah pernyataan 2 dan 4 yang mengalami peningkatan ketika kita di dataran tinggi. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita bahas soal nomor 17. Struktur neuron motoris yang berfungsi menerima sinyal untuk menghasilkan gerakan otot dicirikan dengan, di sini ada gambar dari beberapa jenis neuron. Ada neuron motoris yang memiliki peran untuk menghantarkan sinyal dari sistem syaraf pusat ke efektor. Kemudian ada juga di sini neuron sensori yang memiliki peran untuk menerima rangsangan dari indera dan menyampaikannya ke sistem syaraf pusat. Kemudian di sini juga ada interneuron yang memiliki peran untuk menghubungkan antara neuron sensoris dan juga neuron motoris. Nah, neuron motoris memiliki ciri-ciri dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Sedangkan neuron sensoris cirinya adalah berdendrit panjang, sedangkan aksonnya itu pendek. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 yang merupakan ciri dari neuron motoris adalah dendrit pendek dan aksonnya panjang. 1 dan 3 yang benar, jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 18, berikut yang merupakan tumbuhan talopita adalah, jadi talopita ini merupakan kelompok yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati itu juga disebut dengan istilah talus ya. Jadi tubuhnya berbentuk talus atau berupa talus, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang termasuk ke dalam kelompok talopita ada algae dan juga lumut. Nah, kita cek satu persatu. Yang pertama di sini ada Markhantia sp. Markhantia merupakan lumut hati. Berarti dia termasuk kelompok talopita. Karena ingat, salah satu contoh talopita itu adalah kelompok lumut. Kemudian yang kedua ada Polytrichum. Polytrichum ini adalah lumut daun, berarti dia juga merupakan talopita. Kemudian Anthoceros. Anthoceros ini lumut tanduk. Nah, lumut tanduk juga masih berupa talus ya, tubuhnya belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia termasuk ke dalam kelompok talopita. Kemudian yang keempat adalah Sargassum. Sargassum ini termasuk ke dalam kelompok algae coklat atau Pheophyta, dan alga termasuk juga ke dalam kelompok talopita karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi tubuh si Sargassum ini masih berupa talus. Sehingga pernyataan keempat kita, Sargassum ini juga benar, merupakan kelompok talopita. Jadi semuanya benar, maka jawaban nomor 18 adalah E. Berikutnya kita bahas soal nomor 19. Soal nomor 19 menanyakan bagaimana antibiotik dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik merupakan senyawa yang mampu menekan dan menghentikan pertumbuhan bakteri. Si antibiotik ini punya beberapa cara dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Yang pertama, dia dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri. Umumnya antibiotik ini mampu menghambat pembentukan peptidoglikan. Ingat, peptidoglikan merupakan komponen penting penyusun dinding sel bakteri. Salah satu contoh antibiotik yang dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri adalah penisilin. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah dengan cara
menghambat sintesis protein bakteri. Jadi seperti antibiotik tetrasiklin dan juga chloramphenicol itu mampu menghambat sintesis protein yang penting bagi pertumbuhan bakteri. Kemudian yang ketiga, caranya adalah dengan menghambat replikasi DNA sel bakteri. Contoh dari antibiotiknya adalah metronidazole, dan yang keempat adalah menghambat fungsi membran sel. Salah satu fungsi membran sel yang penting adalah sebagai pengatur zat yang keluar dan masuk sel. Nah, antibiotik ini mampu menghambat fungsi membran sel tersebut. Salah satu antibiotik yang mampu menghambat fungsi membran sel adalah ionimycin. Oke, itu ada beberapa cara mekanisme bagaimana antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri. Sekarang kita cek satu persatu pernyataannya. Katanya antibiotik ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri melalui penghambatan atau gangguan sintesis peptidoglikan. Pernyataan yang pertama kita benar ya. Jadi ada beberapa jenis antibiotik yang mampu menghambat sintesis peptidoglikan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua yaitu sintesis protein, ini juga benar seperti tetrasiklin dan chloramphenicol ya, mampu menghambat sintesis protein penting yang dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah sintesis DNA. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang benar. Contoh antibiotik yang mampu menghambat sintesis DNA adalah metronidazole. Kemudian yang keempat, menghambat transkripsi balik. Nah, transkripsi balik ini merupakan proses yang berlawanan dari peristiwa transkripsi. Kalau transkripsi kan proses membentuk RNA dengan cetakan DNA. Sedangkan transkripsi balik itu kebalikannya, yaitu proses pembentukan DNA dengan cetakan berupa RNA. Nah, yang biasanya melakukan transkripsi balik itu adalah virus ya. Jadi kalau virus menginfeksi tubuh inangnya dan virusnya itu misalnya virus RNA, maka di tubuh inangnya nanti virus itu numpang melakukan transkripsi balik. Jadi pernyataan keempat kita, kalau antibiotik itu menghambat mekanisme transkripsi balik, ini pernyataan yang kurang tepat. Jadi jawabannya yang benar hanya pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang peristiwa hujan asam. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hujan asam disebabkan oleh awan yang mengandung bahan pencemar. Nah, hujan asam ini merupakan salah satu dampak yang dapat terjadi akibat adanya perubahan lingkungan. Polutan merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan lingkungan tersebut. Nah, dalam kasusnya hujan asam, beberapa gas yang bersifat asam atau beberapa gas yang dapat membentuk senyawa asam seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida itu dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut merupakan hasil dari pembakaran industri. Ketika gas-gas tersebut dilepas ke atmosfer, kemudian di awan gas tersebut bereaksi atau berikatan dengan uap air, maka akan membentuk senyawa yang bersifat asam. Misalnya jika sulfur dioksida berikatan dengan H2O, dapat dimungkinkan terbentuk senyawa H2SO4 yang merupakan senyawa asam. Nah, jika awan yang mengandung senyawa asam itu tadi hasil dari reaksi antara air dan juga gas-gas seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida, awan tersebut kemudian melakukan presipitasi atau menurunkan hujan, maka hujan tersebut akan bersifat asam. Jadi air hujan tersebut akan bersifat asam. Dan air hujan yang bersifat asam tersebut atau ber-pH asam tersebut itu berbahaya karena dapat membunuh misalnya kehidupan tanaman, menjadi polutan di sungai, dan menyebabkan korosi bahkan erosi dari bebatuan. Nah, sekarang kita
Kembali ke soal nomor 20 ini, hujan asam disebabkan oleh awan yang mengandung bahan pencemar. Tadi bahan pencemarnya berupa gas, yaitu sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah sulfur oksida dan juga nitrogen oksida. Pernyataan 2 dan 4 yang benar, jawabannya adalah C. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya buat sahabat MP semua. See you on the next video. Bye.